Merdeka. Hari ini, tepat tanggal 17 Agustus 2025, Indonesia sudah 80 tahun merdeka. Tapi, apakah benar kita sudah merdeka sepenuhnya? Atau justru masih ada bentuk penjajahan baru yang bikin kita kehilangan falsafah bangsa, budaya bangsa, bahkan jati diri bangsa? Inilah momentum bagi bangsa Indonesia untuk merefleksi dirinya sendiri. Diawali dengan kata merdeka. Yuk kita bahas bersama dari sisi terdalam tentang kemerdekaan, spiritualitas Nusantara, dan tantangan anak bangsa di era modern ini. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Bayangin, tahun ini Indonesia genap berusia 80 tahun. Sebuah angka yang mestinya bikin kita bangga. Kenapa? Karena nggak semua bangsa bisa bertahan sampai sejauh ini setelah melalui sejarah panjang penuh darah dan cucuran air mata. Tapi coba kita jujur sebentar. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau jangan-jangan kemerdekaan itu baru sebatas simbol? Dulu penjajahan bentuknya jelas. Ada kapal perang, ada bendera asing, dan ada pasukan bersenjata. Kita tahu siapa musuhnya, dan kita tahu apa yang diperjuangkan. Tapi hari ini penjajahan gak lagi datang dengan bedil. Dia datang dengan hal-hal yang justru sering kita kagumi. Seperti gaya hidup lah, budaya pop, ideologi, bahkan keyakinan yang bukan lahir dari tanah kita sendiri. Coba deh perhatiin sekitar. Sebentar saja. Berapa banyak orang yang lebih bangga pakai budaya impor ketimbang adat leluhurnya sendiri? Berapa banyak yang hafal kata-kata motivasi dari luar negeri, tapi nggak pernah nyentuh sedikit pun, bahkan baca falsafah nenek moyangnya sendiri. Ironisnya, warisan spiritual Nusantara yang sangat kaya malah dianggap kuno, klinik, atau nggak relevan. Padahal, justru itu yang dulu bikin bangsa ini berdiri kokoh. Bisa menjadi salah satu pusat peradaban, bahkan jadi pusat ilmu pengetahuan. Leluhur kita ninggalin falsafah hidup yang dalam banget. Misalnya, konsep harmoni dengan alam, sambung rasa antar manusia, atau ajaran-ajaran Jawa, ajaran Sunda, Bugis, Bali, dan ratusan suku lain yang semua intinya sama, yaitu manusia itu bukan penguasa mutlak, tapi hanya bagian dari kosmos. Itu kan ilmu yang luar biasa. Tapi sekarang malah makin dilupakan. Kita lebih sering sibuk ngikutin standar modern yang kadang bikin kita terasing dari akar kita sendiri. Nah, disinilah letak pertanyaannya. Kalau merdeka artinya bebas secara politik, oke lah, kita udah merdeka sejak tahun 1945. Tapi, kalau merdeka artinya berdaulat penuh secara budaya, spiritual, dan cara berpikir, apakah kita sudah sampai? Atau jangan-jangan kita masih dijajah tanpa sadar? Bendera boleh merah putih, tapi cara pikir, gaya hidup, sampai nilai-nilai yang kita anut seringkali malah lebih condong keluar. Contoh kecil nih, anak muda sekarang mungkin lebih hafal tren TikTok dari Korea ketimbang cerita rakyat dari daerahnya sendiri.
Mereka bisa hafal idol-idol luar negeri, tapi nggak kenal tokoh kebudayaan atau pahlawan dari tanahnya sendiri. Anak muda lebih hafal tentang keyakinan dari bangsa luar daripada keyakinan yang diwariskan oleh leluhurnya sendiri. Apakah ini salah? Ya, nggak juga sih. Nggak sepenuhnya salah. Dunia memang makin terbuka. Kita nggak bisa nutup diri. Tapi kalau keterbukaan itu bikin kita kehilangan identitas, maka disitulah bahaya penjajahan baru bekerja. Secara halus, masuk ke pikiran, dan bikin kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Bayangin, kalau budaya, adat, falsafah, dan jati diri bangsa terus digadaikan, apa yang tersisa dari Indonesia? Merdeka bukan cuma soal nggak ada tentara asing di tanah kita. Merdeka artinya kita bangga dengan diri sendiri, dengan warisan leluhur sendiri, dengan jati diri Nusantara yang unik. Karena tanpa itu, kita cuma jadi penonton di tanah sendiri. Ya, cuma penonton. Memangnya kita mau begitu? Jadi, HUT ke-80 ini mestinya bukan sekadar perayaan, bukan sekadar simbol kemerdekaan, tapi jadi momen refleksi. Pertanyaan yang harus kita jawab bersama adalah, apakah kita benar-benar merdeka? Apakah kita sudah berani bilang cukup pada penjajahan cara berpikir yang bikin kita minder sama identitas bangsanya sendiri? Atau kita masih nyaman jadi bangsa yang sibuk meniru sambil pelan-pelan melupakan jati dirinya? Kalau kita mau benar-benar merdeka, jawabannya ada di tangan kita sendiri. Kuncinya ada di keberanian untuk kembali menyelami falsafah leluhur, menjaga budaya leluhur, dan menghidupkan lagi jati diri bangsa. Karena itulah benteng terakhir kita menghadapi dunia yang makin gak jelas arahnya. Bangunkan jiwamu, bangunkan badanmu untuk Indonesia Raya Merdeka. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.